Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pencinta buku yang suka selalu membawa buku kemana-mana? Anda membawa buku juga sampai ke tempat tidur atau menaruh di sebelah tempat tidur? Boleh, tapi dibaca apa enggak? Baca dong. Menarik loh kalau misalnya membaca buku. Ternyata kalau kita membaca buku itu membuat kita kaya dengan pengalaman dan perjalanan hidup seseorang. Seperti ketika saya membaca buku Gelombang Hidupku. Ketika saya menikah dengan Gilang, anak dari Ramadan KH, dalam masa pendekatan saya menjadi menantu baru ya, seorang Ramadan, buku ini dikasih ke saya. Baca buku ini, gitu. Kemudian saya baca. Nggak bisa lepas nih bukunya. Jadi saya baca terus. Kan buku itu kadang-kadang kita suka baca, ditaruh, nanti kita baca buku yang lain, nggak tahu buku yang sebelumnya kita buka kapan lagi, kan begitu ya. Buku yang bagus itu akan membuat kita tidak bisa berhenti untuk membalikkan lembaran demi lembarannya. Kita tidak bisa menghentikan untuk tidak membaca. Bahkan ketika kita sudah ada di tempat tidur, ini buku masih begini. Dan terkadang buku itu bisa nutup di muka karena ketiduran pas baca. Itu yang terjadi pengalaman saya ketika pertama kali saya membaca buku tentang Gelombang Hidupku. Ini menarik ya. Ceritanya miris, sungguh luar biasa. Perjuangan seorang seniman dan perempuan yang betul-betul dari bawah sekali. Sampai akhirnya mesti pergi ke Amerika dan tetap mencintai Indonesia dengan caranya. Tetap menjadi seniman. Dan menceritakan bahwa menjadi seorang seniman perempuan itu mesti penuh dengan penderitaan yang sungguh luar biasa. Tapi kan kalau dilihat memang perempuan, karena saya perempuan itu lebih tahan sama penderitaannya. Mungkin itu sebabnya perempuan menjadi istimewa. Ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia berani untuk menderita demi cita-citanya. Dardanella pergi lagi dari Bali dan berkeliling ke beberapa kota di Jawa Timur. Tambah menanjak saja namanya, tambah ramai orang membicarakannya. Aku sendiri masih tetap seperti semula. Di setiap tempat aku masih mendapat kamar di belakang, paling belakang. Dan tugasku ialah melayani Pedro. Juga harus melayani ibunya yang tidak kusenangi. Lalu rombongan berlayar dari Surabaya ke Balikpapan. Aku bersama-sama dengan beberapa orang pemain dan pembantu-pembantu lainnya ditempatkan di Geladak. Sementara Tuan Pedro, Nyonya Besar, Ribut, dan suaminya mendapat tempat di kamar-kamar. Perjalanan dengan kapal laut ini meninggalkan kesan yang berarti bagiku. Aku merasa dekat sekali dengan mereka yang sama-sama tidur di Geladak. Aku merasa sepenanggungan dengan mereka. Tak nyana, perjalanan dengan kapal ini memberi pengaruh baru kepadaku, membuat aku merasa lapang, membuat aku berpikir panjang. Barangkali nasibku sekarang akan berubah. Barangkali ini batasku meninggalkan halaman-halaman hitam dalam hidupku. Aku seperti menjadi yakin pula bahwa hidupku akan berubah. Setelah malam pertama, Dardanella bermain di Balikpapan, muncul seorang laki-laki muda, sedang-sedang saja tinggi badannya, yang mengingatkan aku pada Sukandarman yang langsing kekar. Namanya Astaman. Ternyata ia pemilik opera Pak Tiama, tempat kakekku dulu mempertaruhkan nasib hidupnya. Ia betul-betul orang berbakat. Sekejap pun telah tampak jelas bahwa ia bisa bermain di panggung. Karena itu sewaktu ia melamar untuk bekerja pada Dardanella, Pedro menerimanya dengan tak banyak bertanya. Ia ternyata telah beristri, Munati nama istrinya. Dan kedua orang tua itu segera menjadi keluarga Dardanella. Kemudian muncul lagi orang lain yang sebelumnya sudah kudengar namanya disebut-sebut orang. Tan Cheng Bok, begitu namanya. Ia memperkenalkan diri dengan sikap sebagai anak panggung yang telah berpengalaman.
Memang ia telah punya nama sedikitnya. Ia disebut-sebut sebagai penyanyi yang suaranya dikagumi orang. Ketika ia memperkenalkan diri kepada Pietro, ia berterus terang bahwa ia telah beristri, seorang Indo, dan bahwa ia telah punya anak laki-laki yang bernama Hidup. Pietro seperti biasa, tidak pernah sengaja menggayat pemain-pemain dari rombongan-rombongan lain. Tapi sebaliknya pula, ia tidak pernah menjual mahal kepada mereka yang memerlukan pekerjaan. Asal orangnya menaruh minat pada kehidupan di panggung, Pietro menerima orang yang melamar kerja kepadanya. Maka Tan Cheng Bok bersama dengan istri dan anaknya menjadi keluarga Dardanella juga. Banyak orang yang tidak mau memilih dunia seni karena takut hidup tidak punya uang banyak. Jadi mungkin pengusaha menjadi lebih bagus karena mungkin perputaran uangnya lebih cepat. Tapi kalau seniman belum tentu. Sekarang bisa hidup ada panggilan, ada panggung, besok belum tentu ada jadwal. Nah sehingga Bella dari generasi milenial, generasi Y, kenapa masih berani memilih untuk jadi seniman? Apakah nggak takut untuk sulit menjadi Gemari Pahloji Nawi Toto Tantram Kertora Harjo? Silakan Bel. Baik Bu Bunas, oke. Itu emang sebenarnya merupakan tantangan semua seniman dari tiap zaman kayaknya ya Bu ya. Ini juga ketika aku baca bukunya Ibu Dewija gitu, ya ketika dengan Dardanellanya itu berhasil sampai ke luar negeri, dan juga kan suaminya Ibu Dewija ini juga pertamanya kalau nggak salah ya, itu juga merupakan salah satu pendiri dari kelompok Dardanella ini gitu. Dan ternyata kalau misal aku nggak salah informasi, Dardanella ini juga merupakan cikal bakal dari teater koma gitu, dimana teater koma sampai sekarang juga masih tegak berdiri dan berkarya gitu. Jadi mungkin yang yang aku bisa tangkap dari kisah hidup Ibu Dewija ini adalah dia memiliki fighting spirit yang tinggi gitu, dan jiwa dia tuh udah kayak jiwa entrepreneur sebenarnya. Dan itu juga yang sering diajarin sama ayah gitu, kan ayah kan juga dulu kan dari keluarga diplomat juga. Pada saat dibilang kalau kamu pengen menjadi seorang seniman gitu, penyanyi, ya ini kan mirip-mirip Ibu Dewija juga gitu ya. Jadi kamu tuh harus terbiasa dengan hidup nggak nyaman gitu. Jadi dari ketidaknyamanan itu nanti kamu akan menjadi kreatif, kemudian dari ide-ide kreatif itu tuh akan timbul gitu. Oke, saya harus ngapain ya untuk bertahan hidup ya gitu. Saya harus bikin karya yang gimana ya, saya harus menjalin relasi dengan siapa ya, supaya pekerjaannya itu tuh bisa berkelanjutan gitu. Jadi memang mental menjadi seorang seniman itu juga harus ada mental entrepreneur yang kita jangan takut gagal, tapi begitu kalau misalnya kita gagal tuh kita harus tahu turning point di mana kita bisa bangkit lagi gitu. Jadi lebih ke solution oriented gitu. Dan itu menurut aku cuma bisa dipelajarin kalau kita emang ditempa di lapangan sih Bu Bunas. Jadi it's not something that we learn in the university or at school, tapi mental itu tuh kita dapat ketika kita udah kerja di lapangan gitu. Seperti Ibu Dewija ini kan dia dari kecil dia ikut keluarganya dari kampung gitu kan gitu, sampai bisa masuk ke Dardanella gitu. Jadi dia benar-benar berkesenian dari pinggir jalan sampai ke luar negeri gitu. Dan itu menurut aku perjalanan itu sendiri juga ya she's a fighter sih gitu, of her own. Tadi Bella sempat menyebut Nano Riantiarno dan Mbak Ratna Riantiarno. Beliau berdua adalah pendiri teater koma. Kenapa disebut teater koma? Karena selalu koma, nggak pernah titik. Itu sebabnya. Berarti kan berkelanjutan terus. Berkelanjutan. Kan? Jadi menurut dan kebetulan juga Ibu Dewija ini dengan Bapak Willy yang warga negaranya juga dari sana gitu ya. Beliau juga yang mendirikan Dardanella. Nah, kalau misalnya Bella menganggap apakah perlu gitu seperti layaknya Nano Riantiarno, kemudian Willy Klimanov gitu ya, suaminya Dewija, dibutuhkan suami-suami yang memang ikut dalam proses berkesenian. Jangan sampai beda dunia. Menurut Bella gimana? Menurut aku nih,
Tapi ini kan sebenarnya kan pendapat bisa berbeda-beda ya Bu. Mungkin sebenarnya akan lebih bagus jika suami istri itu dunia pekerjaannya bersinggungan. Tapi kalaupun misalnya tidak bersinggungan, paling tidak bisa saling melengkapi gitu. Jadi dalam hidupnya tuh mereka visi misinya tuh masih bersinggungan. Jadi bisa membuat sebuah supporting system. Karena kalau misalnya kita dalam satu keluarga tidak bisa membentuk supporting system yang baik, ya susah jalannya. Masa dalam keluarga jalan sendiri-sendiri kan, minimal kalaupun kita bidangnya beda, kayak misalnya kayak ya Bu Bunas kan lebih ke public speaker, actress, presenter, kalau Om Gilang lebih ke musician, tapi you guys can collaborate together karena ada hal-hal yang bisa disinkronisasi gitu, kayak bisa oke, saya ngerjain ini, kamu ngerjain ini ya gitu. Jadi dalam keluarga tuh paling tidak kalaupun misalnya bidangnya itu berbeda, kita harus tetap bisa bekerja sama menjadi teamwork yang baik gitu. Ya kalau bisa bekerja bareng sih itu akan lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, paling nggak kita bisa saling mensupport lah gitu. Kayak gitu. Nah, teman-teman nih, terutama generasi muda ya, untuk millennials, Gen Z, dan di bawahnya Gen Z, kalau kalian ada waktu, bagus banget deh kalian tuh harus baca ya. Gelombang Hidupku, Dewija dari Dardanella, yang merupakan karangan dari Ramadan KH atau Aki Tutun. Karena dari sini itu kita bisa belajar ya semangat Dewija gitu, untuk bertahan hidup dan juga mencintai Indonesia gitu. Jadi kan kalau misalnya teman-teman mungkin yang masih ingat gitu ya, kemarin kan sempat rame tuh kabur aja dulu gitu. Terus kan kemudian timbul perdebatan bahwa kesannya seolah-olah kalau misalnya kita kabur atau berkarya di luar Indonesia tuh berarti kita nggak sayang sama negara kita sendiri atau nggak cinta gitu. Padahal kan sebenarnya kan nggak sesempit itu pandangan atau ukuran kita dalam mencintai tanah air tuh, nggak sesempit kayak lo kalau cinta Indonesia lo berkarya di Indonesia ya. Tapi kan menurut aku ada yang kayak gitu, tapi tidak harus seperti itu gitu. Jalan orang itu kan beda-beda dan kita bisa belajar banget dari karakter dari pengalaman hidupnya Ibu Dewija ini, di mana ya meskipun akhirnya dia memutuskan untuk jadi WNA karena mungkin pada saat itu ya keadaan membuat dia harus seperti itu. Tapi itu tidak membuat dia berhenti mencintai Indonesia gitu. Biar gimana dia tetap orang Indonesia, dia besar di Indonesia dan kampung halamannya yang membuat karakter dia bisa hebat dan tahan banting seperti ini ya karena dia orang Indonesia, dia biasa hidup susah, makanya pas di luar negeri juga bisa bertahan gitu kan gitu, karena dia udah biasa ditempa gitu. Dan menurut aku dengan caranya Ibu Dewija itu dengan dia menjadi seorang pelaku seni peran, dia menjadi seorang penari yang membawakan budaya-budaya Indonesia di luar negeri. Dengan cara itu tuh dia sebenarnya sudah mencintai Indonesia gitu, sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dia punya gitu. Jadi dia tetap berkarya di negeri orang dengan membanggakan budaya dan jati diri Indonesia gitu. Dan menurut aku itu adalah salah satu bentuk kecintaan dia terhadap tanah air gitu. Jadi dari Ibu Dewija kita bisa belajar bahwa kabur aja dulu tuh bukan berarti kita nggak cinta sama Indonesia, tapi mungkin kita mencintai Indonesia dengan cara lain sesuai dengan kemampuan yang kita bisa gitu.